Hai, kita ketemu lagi pada Ekonomi Kelas 10 SMA, sesi 4, Modul 8, Asuransi dan Dana Pensiun. Tujuan sesi adalah siswa-siswi dapat memahami peran dan fungsi lembaga jasa keuangan selain bank. Tujuan modul adalah siswa-siswi dapat memahami peran dan fungsi lembaga asuransi dan dana pensiun. Beberapa capaian pembelajaran kita kali ini adalah definisi asuransi dan dana pensiun, jenis dan manfaat asuransi, serta jenis dan manfaat dana pensiun. Pengertian dari asuransi. Salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung. Asuransi terbentuk karena adanya ketidakpastian akan kerugian di masa depan dan memberikan perlindungan akibat risiko yang diterima di kemudian hari, dengan kewajiban membayar premi. Jenis asuransi. Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi pokok asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah, serta penilai kerugian asuransi atau asuransi syariah. Nah, beberapa contoh produk asuransi seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi kecelakaan diri, asuransi kredit, asuransi uang dan harta benda, serta asuransi jiwa. Pelaksana usaha perasuransian terbagi menjadi dua, perusahaan asuransi dan penunjang usaha asuransi. Perusahaan asuransi yaitu perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi. Sedangkan penunjang usaha asuransi meliputi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi. Dasar hukum asuransi di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 atau Undang-Undang Perasuransian. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Banyak sekali manfaat asuransi. Yang pertama, memberikan rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga, memberikan kepastian. Yang keempat, sarana menabung. Yang kelima, merupakan instrumen pengalihan dan penyebaran risiko. Yang keenam, membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung. Yang ketujuh, menjadikan hidup lebih tenang. Dan yang kedelapan adalah jaminan kredit. Kita masuk kepada dana pensiun. Pengertian dari dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun terdiri dari dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, dana pensiun berdasarkan keuntungan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 merupakan undang-undang yang mengatur dana pensiun. Undang-undang ini mengatur jenis-jenis dana pensiun serta persyaratan bagi pihak yang ingin menjalankan program yang masuk dalam kategori dana pensiun. Beberapa latar belakang berdirinya dana pensiun. Seperti kita ketahui bahwa ada kehidupan setelah kerja dan periodenya masih panjang. Mencukupi kebutuhan hidup setelah masa bekerja adalah suatu hal yang harus dilakukan. Salah satu sumber penghasilan pasif yang bisa diterima setelah berhenti bekerja atau pensiun adalah uang yang diterima dari dana pensiun apabila sewaktu masih bekerja telah menjadi peserta dana pensiun. Lalu adanya keinginan masa tua lebih mandiri. Selain memenuhi kebutuhan hidup, masa produktif di usia 20-58 tahun juga harus menabung dan berinvestasi untuk hidup masa tua yang rata-rata selama 15,6 tahun. Fungsi dana pensiun.
Dana pensiun didirikan oleh pemberi kerja atau pemerintah atau bank atau asuransi jiwa. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh dana pensiun kepada pesertanya setelah peserta tersebut pensiun. Lembaga dana pensiun menjalankan 3 fungsi, yaitu pertama, mendata peserta dan mengumpulkan iuran. Yang kedua, mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya. Yang ketiga, membayarkan manfaat pensiun sesuai aturan dan hak masing-masing pesertanya. Manfaat pensiun dari dana pensiun mengandung unsur tabungan, investasi pensiun, dan asuransi. Jenis program pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, terdapat 3 macam program dana pensiun, yaitu program pensiun manfaat pasti, program pensiun iuran pasti, dan dana pensiun berdasarkan keuntungan. Contoh dari lembaga penyelenggara pensiun yaitu PT Taspen, PT Asabri, dan BPJS Ketenagakerjaan. Mari kita masuk kepada kuis nomor 1. Yang tidak termasuk contoh asuransi adalah asuransi kendaraan bermotor, asuransi jiwa, asuransi tanpa risiko, asuransi properti, asuransi kecelakaan diri. Kuis nomor 2. Undang-Undang Dana Pensiun mengatur jenis-jenis dana pensiun serta persyaratan bagi pihak yang ingin menjalankan program yang masuk dalam kategori dana pensiun. Merupakan Undang-Undang Nomor A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 90, B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92, C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 80, D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92, atau E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 92. Berikut adalah referensi dari pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar!